Saat ini Caim ada di Bondowoso. Di belakang saya adalah monumen Gerbong Maut yang menjadi penanda kota Bondowoso. Gerbong Maut ini berdasarkan sebuah peristiwa di mana 100 pejuang kita ditangkap Belanda pada tanggal 23 November tahun 1947. Nah, hari ini setelah dari alun-alun, kita akan ke kampus UNED Bondowoso. Teman-teman, Bondowoso ini kota yang sejuk, kota yang indah, jadi cocok untuk studi. Jangan ragu kalau kalian misalnya memilih Bondowoso sebagai tempat kuliah di UNED kampus Bondowoso. Apalagi Bondowoso punya banyak sekali objek wisata seperti yang kalian tahu. Yang paling terkenal ada Ijen dengan Blue Fire-nya, hanya ada 2 di dunia, dan salah satunya ada di Bondowoso. Caim sudah ada di kampus Universitas Jember Bondowoso. Di belakang Caim ada tugu yang merupakan perwujudan bunga kopi. Kenapa? Karena memang Bondowoso terkenal dengan kopinya, kopi Ijen. Suasananya sangat sejuk. Di depan Caim ada deretan gunung yang membentang karena memang merupakan bagian dari Pegunungan Hyang Argopuro. Jadi kalian kalau kuliah di kampus Bondowoso nggak nyesel karena suasananya sejuk, sangat mendukung untuk belajar. Nanti kita akan keliling ke kampus Universitas Jember Bondowoso. Kita juga ngobrol-ngobrol dengan koordinator, kepala program studi, dosen, dan mahasiswa, supaya nanti kalian tahu bagaimana sih kampus Bondowoso itu. Ayo kita temui mereka. Ketika itu tahun 2013-2017 saya menjadi dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Saya lihat Universitas Jember itu sudah banyak kerjasama dengan Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang. Nah, namun saya lihat tidak ada kerjasama dengan Bondowoso. Kemudian karena saya ini putra daerah Bondowoso, saya tanyakan kepada Bupati Bondowoso. Akhirnya Bupati Bondowoso kepingin ada kerjasama dengan Rektor Universitas Jember pada waktu itu. Ketika dibuka pertama kali itu hanya ada 6 program studi, yaitu 2 program studi dari Fakultas Ekonomi, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, kemudian dari FKIP yaitu PGSD dan Pendidikan Matematika, dan Pertanian. Pada waktu itu adalah agribisnis dan perkebunan. Kalau mahasiswa sampai sekarang ini sudah berjalan 4 tahun ya, ini sudah ada 1425 mahasiswa. Dan itu yang berasal dari Bondowoso sekitar 28%. 72%-nya itu UNED mendatangkan Indonesia untuk Bondowoso. Oke sobat UNED, kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mahasiswa di sini. Salah satunya adalah Mas Rizal. Mas Rizal ini mahasiswa angkatan tahun 2019 di program studi Ilmu Pertanian Perkebunan. Nah, ayo kita ngobrol dengan beliau, kira-kira perkebunan itu belajar apa sih? Kalau ilmu pertanian perkebunan itu sendiri itu belajar ilmunya pertanian, Pak. Nah, setelah semester
semakin kayak semester semakin banyak semesternya itu langsung menuju ke perkebunannya. Jadi awal-awal itu belajar ilmu pertanian kayak bagaimana pembijian sampai ke panen. Nah, setelah kita semester 3 kalau nggak 4 itu kita belajar perkebunan, Pak. PS Pertanian Perkebunan ini, program studi perkebunan ini berdiri sejak tahun 2017. Kita mendapatkan mahasiswa sejumlah 18 mahasiswa. Kemudian trennya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti bahwa pada tahun 2018 kita mendapatkan mahasiswa sejumlah 29. Kemudian di tahun 2019 kita mendapatkan 39 mahasiswa. Dan di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 62 mahasiswa. Jadi total mahasiswa di PS Pertanian Perkebunan sekarang jumlahnya adalah 143 mahasiswa. Kalau ilmu gizi itu kan memang secara umum ilmu gizi itu tentang makanan yang kita tahu, makanan yang sehat untuk masyarakat itu apa. Dan kalau gizi misalnya ke spesifik ke gizi klinisnya itu kita menyesuaikan dengan kondisi pasien, penyakit apa, dengan kebutuhan bagaimana, nanti dihitung kebutuhannya, penyakitnya apa, nanti misal ada penyakit hipertensi, ada makanan apa yang harus dianjurkan, apa ada makanan apa yang tidak boleh gitu. Kalau dari Jembernya ke Bondowoso? Jember Bondowoso itu bisa naik bis, Oke. naik bis yang Jadi nggak susah ya? nggak susah sama sekali, meskipun dengan transportasi bus gitu gampang banget kok, banyak. Keilmuan dari Prodi S1 Gizi adalah menjadi program studi unggul yang menghasilkan sarjana gizi S1 Gizi yang berwawasan lingkungan berbasis agro dan ekomarin. Nah, ini kekhasan, ciri khas dari keunggulan dari Prodi S1 Gizi UNED Kampus Bondowoso adalah berbasis agro dan ekomarin. Jadi karena tempatnya di wilayah perkebunan, pertanian, juga kami di wilayah nanti membina atau banyak berkegiatan di wilayah pesisir pantai, sehingga kami memiliki visi keilmuan berwawasan lingkungan dan berbasis agro dan ekomarin. Mbak Yuni, kenapa tertarik masuk peternakan? Ini cewek loh masuk ke peternakan gitu gimana? Karena menurut saya itu kuliah di peternakan itu nggak melulu soal pekerjaannya tentang peternak aja. Kalau di peternakan itu peluang atau prospek masuk ke dunia kerjanya itu banyak. Seperti contohnya kita bisa masuk ke dinas peternakan ataupun industri peternakan seperti Java dan lain-lainnya. Nah, Caim sekarang lagi ada di kandang kambing dari program studi peternakan Fakultas Peternakan UTH Jember Kampus Bondowoso. Udah kedengaran kan? Udah dipanggil dari tadi, Mbak Mbak. Nah, kita akan ngobrol sebentar. Tadi sudah ada ngobrol dengan mahasiswa, dengan koordinator Kampus Bondowoso. Saya mau ngobrol dengan Pak Hidayat. Beliau adalah Kepala Program Studi Peternakan UTH Jember Kampus Bondowoso. Apa sih yang menarik dari program studi peternakan UTH Jember Kampus Bondowoso? Assalamualaikum Pak Hidayat. Pak ini sibuk memberi makan Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu ini domba apa saja Pak yang ada di sini? Merino, ketemu, Oke. kemudian crossing, kemudian kambingnya kambing. Dijelaskan untuk program studi peternakan kampus Bondowoso ini fokus atau secara umum bagaimana Pak? Ya, jadi mencetak sarjana peternakan yang berwawasan ke depan sebagai tenaga peternakan secara industrial peternakan. Jadi nanti lulusannya ada yang jurusan sosial ekonomi peternakan, ada yang jurusan nutrisi, ada yang jurusan produksi, kemudian teknologi hasil ternak. Jadi empat
sangat minat. Minat. Ya. Pak, tadi juga saya lihat sudah ada sapi ya Pak. Nah, Bondowoso ini kan juga terkenal Pak ya dengan sapi. Apakah karena itu memang kemudian peternakan di ada kampusnya di Bondowoso Pak? Iya betul. Jadi karena Bondowoso ini termasuk sentra peternakan sapi, sehingga pemerintah daerah Bondowoso ini berminat untuk mengadakan kampus, kemudian kerjasama dengan Universitas Jember untuk bisa mendirikan UNED di Bondowoso, sehingga terjadilah prodi peternakan yang ada di kampus Bondowoso ini. Jadi binaan dari prodi peternakan, di sana potensi peternak dan bagaimana mengembangkan pakan-pakan tradisional menjadi pakan fermentasi yang mempunyai gizi yang lebih bagus, untuk mempunyai nilai ekonomis, sehingga akan meningkatkan produksi ternak yang ada di wilayah sini. Terima kasih Pak Hidayat, monggo silakan diteruskan kegiatannya. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi sudah kita lihat kesibukan program studi peternakan kampus Bondowoso. Memang karena masih di masa COVID-19 tidak terlalu banyak prakteknya, namun dari gambaran yang sudah kita dapatkan tadi, jangan ragu-ragu kalau misalnya mau memilih program studi peternakan Universitas Jember di kampus Bondowoso. Apa memang ingin semenjak awal ingin kuliah di UNED Bondowoso? Di awal ini pilihan kedua sih, pilihan pertama di di UNED Jembernya. Sama juga ekonomi syariah. Akuntansi. Oh akuntansi, Iya. oke. Mbak, sebetulnya ekonomi syariah itu belajar apa sih Mbak? Kalau di ekonomi syariah itu sama, basicnya sama ekonomi pembangunan, ekonomi yang lainnya. Tapi bedanya tuh dikaitkan dengan syariah keislaman gitu. Jadi ada dalil-dalilnya gitu. Nah ini supaya teman-teman yang lain, oh ternyata Bondowoso itu begitu gitu. Ya sebenarnya Bondowoso itu kan apa ya, dulu sempat dibicarakan kalau 3T, memang pernah masuk ke 3T yang nah tapi sebenarnya kalau sudah masuk atau merasakan tinggal di Bondowoso tuh sepertinya ya asri, terus juga tenang, terus juga banyak wisata alam yang emang bener-bener bagus, indah banget gitu. Kalau emang bener tahu Bondowoso itu sebenarnya kayak surga dunia gitu bisa dikatakan. Contohnya obyeknya apa aja? Kalau di sini tuh kayak Kawah Ijen itu bagus, terus Tancak Kembar, terus juga Kembar itu apa? Tancak Kembar itu air terjun, Oh, ya, air terjun. Terus ada Kawah Wurung. Juga sekarang di Arak-Arak jadi tempat wisata pemandangan arak-arak gitu. Jadi banyak banget wisata alam di Bondowoso. Dan jangan lupa, karena kita sedang ada di Bondowoso, nggak sah kalau kita nggak menikmati kopi Bondowoso. Nanti setelah selesai di liputan kampus Universitas Jember Bondowoso, kita nyoba kulineran Bondowoso seperti apa sih. Kemudian kita juga ingin tahu kalau makan di Bondowoso itu harganya berapa sih. Nah, karena Cak Im kadang-kadang juga ditanya hidup di Bondowoso bagaimana Cak gitu ya. Oke, nanti pokoknya jangan khawatir, setelah kita ngobrol dengan teman-teman di kampus Bondowoso, kita akan coba kulineran di Bondowoso. Saya lagi ada di warung Kediri di dekat alun-alun Bondowoso. Kita lagi makan siang, kita mencoba makanan yang di sini. Kelihatannya enak semua. Jadi teman-teman lagi ada yang ikan pari, iya ikan pari. Saya bingung ini mau lihat makan apa ini karena sangat banyak sekali. Makanan di sini terjangkau oleh kantong mahasiswa. Jadi jangan khawatir kalau kalian nanti harus tinggalkan KTP ya.
karena perutnya sudah bergemertak, tanda sudah lapar, makan dulu coy ya. Nanti kita teruskan. Luar biasa Sobat Unet, kopi Ijen Raung khas Bondowoso ternyata memang betul-betul nikmat. Tadi kita habis keliling ke kampus Unet Bondowoso yang luas begitu, capek, begitu menikmati kopi langsung piar, semangat lagi. Jangan lupa kalau kalian ke Bondowoso, cicipi kopi Ijen Raung khas Bondowoso Republik Kopi. Kita makan berenam, habisnya 145, murah meriah, enak lagi. Matur nuwun, Pak.